Selamat datang di Begosip, berbincang dan ngobrol seputar Palembang bersama saya, Yayan Septiwan. Ayo kita begosip. Hari ini kita bakal bergosip dengan anak-anak muda yang penuh dengan imajinasi dan kreativitas. Mereka yang mampu menyulap cerita kehidupan sehari-hari yang kita jalani menjadi sesuatu yang lucu dan menarik. Mereka juga mampu menjadikan permainan anak-anak yang biasa kita lihat di sekeliling kita menjadi sebuah komedi dengan tingkat imajinasi di atas rata-rata. Ketika saya menyaksikan video-video mereka di YouTube, saya merasa sangat terhibur dan terkadang tertawa lepas seakan saya berada di dalam cerita mereka. Tapi bukan hanya keseruan yang saya dapat. Saya juga banyak mendapatkan pesan dan kesan di setiap video YouTube mereka. Terkadang saya juga terhanyut di tengah-tengah kesedihan di dalam alur cerita mereka buat. Inilah dia Iqbal Kibul dan Madon Slontopi. Halo semuanya. Dulu bergosip, hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Dan Kuraso bukan cuma aku baik sih yang hobi nonton yang komedi tadi. Sebelum kita mulai acara ini, video-video beliau ini di YouTube sungguh luar biasa menghibur. Dan Iqbal ini sebagai founder, leader, aktor, banyaknya dulu bergosip. Jadi bisa galau ya, mau ngomong. Bisa galau dengan kelas mamang kamu kalau kamu nyok looknya yang biasa kata tuh ya, standar cowok umumnya. Tapi ilmunya di atas rata-rata. Bal boleh tak Bal Iqbal jelas ke balik siapa Iqbal tuh di Slontopies official. Jadi kita mau ngomong ya, kalau aku yang jelas ke dulu bergosip mungkin mereka ngerasa, Kak Yayan nih ngebrand ke si Iqbal saya ini Bu, dia tuh bukan itu loh, atau Iqbal dia ngerasa, bukan itu Kak, aku nih ini loh. Nah, boleh lah, silakan Iqbal jelaskan siapa Iqbal di Slontopies official. Kalau di Slontopis tuh aku sebagai, bener sih kakak tadi, sebagai kalau bisa dikatakan bahasa lorongnya tuh kaptennya kali gitu. Kapten ya. Dan aku dipanggil apa tuh? Kapten. Kapten ya. Nah ini kru kapal aku, Madon. Nah, emang kalau di kapal bagian apa Don? Pegang bendera. Kan. Oh, bukan. Kan Iya. kaptennya Iya, kan. iya. Nah, kalau istilah film itu memang di film itu kan ada produser yang memproduksi film. Kami tuh nyebut di konten kami tuh memang kayak ke arah kru film. Kru film ya. Jadi aku sebagai produser yang ngeproduksi kontennya, terus sebagai sutradaranya juga yang ngarahin pengambilan gambarnya cak mano, terus juga acting orang bakal kayak mano. Aku kalau sutradara berdua dan sama Kak Faisal namanya berdua. Kami kadang aku yang ngarahin ketika adegannya Madon atau adegannya Kak Faisal yang jadi aktor, aku yang ngarahin. Kalau aku jadi aktor, Kak Faisal yang ngarahin. Kami berdua kalau sutradara. Terus sebagai aktor juga tadi udah bilang sama editor videonya. Jadi video yang kalian tonton di Slontopis itu aku galau ngeditnya. Wah, lu bergosip beliau seluruh pekerjaan di video Slontopis official itu finishingnya balik ke Iqbal. Bener. Balik ke Iqbal kalau Bal dengan gawen yang sebanyak itu Bal. Pak ngomongnya tanda kutip, Done Pak ngomongnya. Ngerasa dak Iqbal, aku nih bergadean, kamu tuh pasti bantu aku apa. Maksudnya lebih gitu. Mungkin kalau kami kan aku pribadi balik ngomong mungkin kalau masalah pengeditan, kameramen dan segala macam kan enggak paham ya. Jadi kita serah ke tim-tim kami ya. Alhamdulillah dapet tim yang luar biasa, supportnya sama aku juga. Kebentuk ini sama Bu Lura kemarin dan disupport dengan mereka ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya. Nah, tapi maksud aku tuh bukan bercerita ke kami, tapi berceritanya Iqbal dengan begawe dewek. Sedangkan kami yang begawe timnya kadang-kadang di grup masih ribut. Kurang ini, kurang itu. Jangan cak ini, ubah dikit. Nah, gitu. Balik lagi sebenarnya kami juga tim dan ya. Kami sekitar orang, kita ada 7 atau 8? 7. Jadi di situ emang ada job desk masing-masing. Memang aku job desknya agak banyak multitasking. Kalau Madon pun job desknya sebagai aktor dan lampu, lighting. Jadi aku tidak handle yang untuk misalnya kami nak syuting butuh pencahayaan, Madon yang handle yang nyiapin lightingnya, lighting dan lain-lain. Sama siapa waktu biasanya? Sama Ape. Dandi ada namanya. Ape itu sebagai aktor, terus dia pencatat adegan, sama lighting juga. Lalu ada kameramen. Kami juga ada kameramen dan ada soundman. Jadi kameramen dan soundman itu beda. Sama kayak sekarang kan, ada kameramennya, ada soundman juga sekarang lah. Jadi terus ada penata artistik.
penata artis itu kayak yang nyiapin properti, nyiapin segala macam. Jadi itu disebut penata artistik. Misal kita lagi syuting sini, kita perlu apa? Oh, perlu cangkir, perlu meja yang bagus kalau cak mano. Jadi dia nyiapinnya. Iya. Perlu makeup artis enggak? Makeup artis. Tak nyok galak. Ada lowongan makeup artis. Iya. Makeup sih sebenarnya kami natural makeup. Natural ya. Kalau agak tengah-tengah loh. Tambah skincare. Jadi ya memang kalau untuk make up sebenarnya lebih misalnya Madon ada adegan di Goco misalnya nih nah itu biru itu yang make upnya si penata artis gitu itulah. Jadi ada momen tertentu pakai make up. Kalau kayak make up natural ditacap itu tidak ya. Lebih ke mandiri kayak kebetul misalnya keringetan ya kami lap kayak itu nah. Terbukti sekarang. Ngapa? Kita sama-sama keringetan. Kita tanpa make up ya. Karena bukan apa-apa. Dulu bergosip. Make up itu identitas wanita. Iya, betul. Bagi kita tidak. Balik lagi itu Bale sama Madonnya. Aku ingat meloi kamu nih nonton itu dari Amanda salah ya. Amanda salah Iqbal tuh masih SMA. Tahu ya. Memang dia. Tapi kan di SMA itu enggak katis lontok pis Bale. Belum. Namanya itu Iqbal Kibul ya. Nah, Iqbal Kibul Bale dulu tuh ya. Masuklah Madon. Madon itu akhirnya berganti nama menjadi Selontok Pis. Tapi sebelum nanya ke Selontok Pis official ini, aku nak nanya, apa dia imajinasi kamu tuh pacak nganjuk nama Selontok Pis? Selontok tuh apa? Pis tuh ikan yang tahu kan kalau selontok. Nah, kadang-kadang kan aku di kampung kamu kalau buat nakal. Oh, selontok ini kok nyelondong be. Nah, aku juga sampai sekarang enggak tahu sih selontok itu apa, Bal. Coba, Iqbal apa Madon nak ngomong. Jadi dulu tuh kita tuh hobi apa? Hobi mancing. Jadi kami itu dulu hobi mancing. Nah, target kami itu sebenarnya bukan iwak tapi udang dan ya. Jadi kami mancing, terus target kami itu udang waktu itu. Waktu zaman kapan ya? SMP, zaman itu SMP SD lah mungkin ya. Jadi kamu dari kecinian? Kami kan ini bapak kita beradean kan? Sepupuan. Ngapo? Dodol bergosip. Jengok dulu kamu. Wajah-wajah mendukung ini ya. Ngapa pecah ini? Aku nih undang dari mana lah kira-kira yang siko dari Arab Saudi, siko dari Somalia. Jangan marah ya Madon nih. Maaf dulu ini cuma bercanda. Jadi emang tapi dari keluarga emang beda dalam artian ya mungkin perawan rai segala macam emang apa mungkin kalau ada yang ikut bapaknya. Bapak ya? Bapak. Aku juga aku ikut muka ibu. Oh iya. Gitu. Tapi kami memang dari dulu emang dari zaman kami masih di dalam kandungan kita lah ngobrol Don ya. Ngobrol gitu bang. Serunya ya Allah dodol bergosip. Lah ngobrol dengan mama aku dah kami ngobrol kan. Iya. Lagi mak ini balu gimana? Nah, jadi kami memang hobi mancing. Tadi. Nah, target kami udang. Cuman di sini ada iwak yang tidak kami harapkan atau iwak mengganggu. Iyalah iwak selontok tadi. Karena iwak selontok ini kami kan kalau mancing udang itu kan dasar. Nah, di dasar kayak di bawahnya si apa tuh sungai itu nih ya. Nah, jadi ikan selontok ini kan hidup di situ, hidup di pasir-pasir itu dia. Lumpur-lumpur saya itulah ya. Jadi umpan kami dimakan oleh iwak selontok ini. Ya Allah. Kami kira udang, pas diangkat iwak selontok. Karena iwak ini iwak zong intinya. Karena ikan ini tidak bisa dimakan, tidak bisa dipelihara, tidak bisa pokoknya bentukan gue jelek dan nih Pak. Iya. Kayak tutul-tutul macan itu bentukan iwaknya tuh. Pecah ini berarti iwak itu sebenarnya. Apa namanya yang kalung sekarang untuk naruh di akuarium untuk bersih ke itu? Sapu-sapu. Ya itu. Hampir mirip ya, tapi sapu-sapu keras kan kulitnya. Kalau ini nih hampir mirip. Dia ini masih besaran sama iwak gabus aja dan besan dulu. Masih keluarga. Iya. Keluarga lah ya. Makan itu di sana diumpan nih kayak. Nah, nyedot tuh disut aja dia. Nah, dia tuh makan kalau kita iwak biasa ya, iwak juara atau iwak apa, dia makannya sampai mulut gue kan. Kita mudah ngelepas. Nah, iwak ini dah. Dia nyedot sampai ke ginjal-ginjalnya. Lapar hausnya mati iwak itu. Kesut. Nah, jadi kami nak muka itu saro. Kau pernah apa dan pas dapat iwak selontok, kau biar ngelepas pancingnya cak mana waktu itu? Untak-untak kan. Susah ngelepasinnya. Tidak, selama dientak-entak gitu
Masih belum lepas juga. Masih. Nah, Kadang- kadang dibelah. Nah, dibelah pernah. Iya. Perutnya dibelah biar kami tuh nggak- Ngeluarin ini deh ya, si kayu tadi ya. Iya iya iya. kadang juga kami apa tuh namanya kami putus sih adalah pasang pancing baru bela. Iya. Nah, Saking capeknya tadi. slontok ya kan dengan ini. Nah, itu filosofi ikan selontoknya. Contohnya. Nah, kalau nama kami jadi selontok sebenarnya gara-gara video, kau masih ingat gak Video video yang perkara ngelim? perkara ngelim. Nah, jadi ceritanya tuh Madon nih, inti ceritanya tuh ini Iya iya. tentang ngelim. Apa tuh, aku ngajak Madon main. Agak bala aku nak ngelim muji Madon ya. Nah, kau ngelim juk tau mak kau. Oh, kayak kira ngelip aibon cek berbeda Iya, itu. Iya iya iya. Ternyata Madon ngelim sepatu. Nah, Oh. jadi kami gebuin. Yang mana peran mama itu Madon dewek berjilbab. Iya. Kan masih ada video itu. Nah, itu kan ceritanya Kak tentang ngelim. Cuman ada salah satu dialog aku yang bikin waktu komen banyak. Waktu zaman masih Iqbal Kibul dulu. Iya. Zaman sebelum ada selontok fish. Jadi kakak sudah tahu nih, Iya. ikan selontok itu bukan target. Iya. Bukan target kan? Bukan target. Nah, jadi ketika aku ngajak pas dalam konten itu, aku ngomong dengan Madon mancing iwak selontok peh. Nah, Jadi biar lucu banget sebenarnya. Iya. Karena kan aslinya di dunia nyata kami tidak ada mancing iwak tidak pengen itu, tidak pengen itu ya. Akhirnya dah kita tentang ngelim banyak yang komen. Heeh. Oh, iwak selontok lama aku udah denger. Oh, iwak legend itu. Oh, iwak muda ini nih. Nah, jadi yang komen tuh bukan tentang Madon ngelimnya, bukan tentang Madon jadi mamak berjilbab, tapi tentang aku ngomong selontok itu. Selontok tadi. Iya, akhirnya aku ngomong dengan Madon, kayaknya kita nih omongin terus bela selontok di konten Iqbal Kibul ini kan. Jadi ada konten lagi, Iya. ayo kita nyate malam ini, nyate apa? Nyate iwak selontok. Jadi terus kan nyebutin selontok, selontok ini. Akhirnya aku ngomong dengan Madon, kok kan ada Instagram nih, apa nih Iqbal Kibul, ada ciri khas nama Iqbal Kibul karena panggilan aku waktu kecil dulu. Kau aku Don, IG kau nih jelek nih nama IG kau dulu nama Mas Panu. Nah, Mamas Panu. Itu tuh dulu kan aku jago warnet kan, jadi main PB jadi Iya. biar gua nggak tahu tuh, jadi nama aku tuh Panu jadi beda. Nickname-nya ada nickname-nya. Nickname dia Panu. Panu. Iya, Panoo dan Iya. O-nya double lah. Tidak sih kok. Bukan Panu Kalpanak itu kan. Bukan. Putih dong di. Putih dong. Iya. Nah, jadi tiba Don jadi apa? Don Selontok biar ciri khas. Iya. Ganti juga sama dia Don Selontok. Akhirnya di konten Iqbal Kibul, aku akhirnya ngajak Madon terus sebagai aktor utama. Nah, di sini aku lihat Instagramnya ini Iqbal Kibul nih namanya nih. Awal aku bekerja tuh 2015 dulu bikin konten sama kawan-kawan aku. Terus juga akhirnya aku ngajak apa tuh warga Sunggokong ini dia ketemu dari Batu dulu bersih keluarga Sunggokong. Ya, aku juga dia bersemedi kan. Ayo gimana? Akhirnya aku Madon ini kan tadi dia bilang dia pegawai warnet dulu. Jadi Madon pernah mampir ke mana? Ke rumah Don ya, aku ajak syuting. Ini tak video pertama kali kau ajak yang mana? Masih terkenal. Yang sahur gitu. Sahur bener. Yang sahur Madon masih belum. Sahur masih sekarang belum bergodek. Kan godek keluarnya apa? Jadi belum berkumis. Jadi kayak Iya. Oh, Don, melok Don kita bikin video. Ya, Bang. Iya. Melok kita bangun di sahur terus ternyata kita ini sudah subuh. Sore pas subuh hari. Ya sudah melok Madon kan gue aku kan sebagai keluarga dia kan. Nah, ternyata ketika aku ngajak dia pertama kali, kawan-kawan SMA aku tuh seneng. Jadi unik banget, jadi dia ajak terus ada karakter tersendiri iya, gitu. mukanya yang imut menggemaskan. Ya. Jadi aku ngajak Madon terus dan akhirnya aku ngajak dia sebagai peran utama di konten aku. Nah, malah nama aku yang tidak terkenal. Tersisihkan lah ya. Aku fokusnya ke belakang layar. Jadi aku fokus bikin ceritanya, fokus ngerekamnya, fokus ngeditnya. Nah, aktor aku tuh untuk ceritanya aku kasih ke Madon karena di Madon lebih lucu. Misalnya ada adegan campak, adegan sial, lebih lucu di Dio. Mentak beling jelayangan. Kalau aku udah kurang lucu kan, jadi aku di balik layar Madon. Nah, setelah dari situ Kak Airo kayak bikin konten terus, itu 2017 kalau kau dunia, aku 15, 16 tuh bikin konten dewean sama kawan SMA. 17 aku ngajak Madon. Akhirnya setelah aku ngajak Madon, aku ngajak keluarga aku yang lain, ngajak Ucil, ngajak Kak Faisal. Akhirnya singkat cerita 2018 kami ini mulai konsisten. Kayak kita ini sudah bukan nama Iqbal Kibul lagi. Atas nama tim. Nah, jadi
kita bikin be nama tim gitu nah kan apalah tim kita namanya nah kami tuh sering nyebut selontok tadi nah kita tim selontok baik gitu nah Ibarat kata zaman sekarang nih nyebut selontok tuh FJP langsung jadi sekarang, pakai nama itu jadi dulu tuh karena mungkin kalau dulu kan belum terkenalnya masih sekamian be jadi akhirnya kami memutuskan untuk namanya jadi tim selontok awalnya tim selontok jadi tapi tim selontok kurang enak selontok apalah itu nah selontok fish kami jadi di Inggris gitu ya iya fishnya awalnya kami ngironya tuh fish tuh PAC itu nah PEAC ini fish damai kan nanggung dong nih kayak selontok kan ikan jadi ngapa tidak langsung selontok fish selontok ikan gitu kan selontok fish jadi akhirnya kami buat meresmikan nama kami jadi Selontok Fish itu di 2018 akhirnya mulai konsisten kami bikin YouTube upload di YouTube kami kalau di IG tuh masih karena awalnya tuh memang dari Iqbal Kibul berangkatnya dia tuh video Selontok Fish produksi Selontok Fish tapi uploadnya di Iqbal Kibul tapi di YouTube kami upload yang kompilasi video tidak bersenang. Tidak apa-apa. lanjut. Tidak kata editan dulu lantak tidak diedit. Saya kita berusaha itu. Sudah itu madam Gmail kan missing. Iya. Akhirnya kami bikinlah sebagai tim Selontok Fish 2018 kami bikin terus video konsisten bikin konten dan memang kami tuh mengangkat biasanya konten komedi itu tentang permainan anak kecil, anak-anak ya, tentang pengalaman pribadi dan berbahasa Palembang. Ada yang bilang ngapa tidak pakai bahasa Indonesia biar lebih nasional? Kami pengen memperkenalkan Palembang ke nasional. Benar, luar biasa. Itu singkat ceritanya kenapa akhirnya jadi Selontok Fish kan. Wow, dulu bergosip panjang ternyata. Selontok Fish itu dari Iqbal Kibul. Yang dulunya walaupun kamu buat konten rame-rame masih tetap masuk ke Iqbal Kibul ya. Tapi akhirnya teman-teman dari rombongan Iqbal ini ngerasa ini saatnya kita ganti be. Karena tadi kalau nyebut Selontok tadi FYP kalau zaman sekarang. Maka diganti dengan Selontok Fish official kan sekarang nih Iqbal ya, bener ya? Selontok Fish official. Nah balik ke apa namanya lebih ke proses Iqbal ngawi ke segala macam. Kan Iqbal ngomong DWN ya. DWN dalam artian ya kalau tim tadi gawein lapangan ya. Begitu finishing, coloring segala macam mungkin editing Iqbal pegang DWN. Itu ilmu yang Iqbal dapat itu belajar atau otodidak Bang? Nah, ya. Ini yang menarik. Sebenarnya kami itu kan kalau untuk tim kami kan sudah tertata kalau sekarang. Jadi ada scriptwriter, ada yang buat cerita. Kalau dulu aku sama Kak Faisal yang buat cerita. Aku galak buat cerita. Dulu kami tuh Kak Faisal ada ide aku ada ide aku. Kami tuh ngumpul dulu. Makanya rapat efisien lah ya. Ngumpul cak nongkrong itu gitu. Bukan kayak kami tuh tidak deh. Bedanya kami tuh bikin konten tuh dulu ya. Bukan kayak kita nak bikin konten apa ya. Bukan. Lebih kayak kami nongkrong ngobrol. Kamu pernah punya pengalaman sial lah? Punya pengalaman lucu dah. Cerita becak biasa kan? Biasa dulu. Jadi emang buat cerita itu berdasarkan kejadian-kejadian yang kalian alami. Iya, apalagi pengalaman sial. Pengalaman sial itu kan kadang kita awalnya merasa kayak sialnya, tapi itu lucu sebenarnya. Kalau diceritain sesuatu yang sangat lucu ya dengan Kalau sekarang sih alhamdulillah sekarang sudah ada karakter jadi untuk cerita itu Kak Faisal yang handle. Jadi Dio Galo yang bikin cerita. Nah, sudah itu dia serahkan ke aku, tinggal aku jingok ini bisa diproduksi apa tidak. Kalau bisa diproduksi langsung kami gitu kan. Nah itu sekarang itu udah tertata alhamdulillah. Kalau dulu tuh kadang kami kehabisan ide, kadang kalau dulu tuh kan lebih ke misalnya kami tidak punya cerita, kami jarang syuting, seminggu sekali upload juga jarang ya. Kalau sekarang kami sistemnya sudah kayak sudah kontrak memang harus buat terus kan. Karena kami juga buat karakter, jadi ada banyak karakter, bukan cuma Iqbal Madon tapi ada karakter budak kecil. Budak kecil itu banyak terus sekarangnya. Ada karakter, sekarang juga kami udah ada karakter budak-budak sekolah. Jadi banyak karakter, jadi si Toyo itu meluas kayak itu. Nah untuk yang aku nih sebenarnya lebih ke kayak harusnya sekarang yang ngerasa kayak sudah ada tim yang bisa handle editingnya. Benar. Karena
ciri khas atau taste dari Slontok Pisto dari editan aku. Nah ini butuh adaptasi yang panjang untuk misal kami mau hire editor kayak gitu. Jadi apa tuh? Kalau dulu aku belajar dari mana? Tadi nanya otodidak atau kursus atau sebenarnya lebih ke otomotif dari otomotif otoriter lebih ke belajar sebenarnya Kak otodidak. Jadi dulu tuh ini yang mungkin bisa dulu bergosip ambil dari aku ya. Aku tuh seneng prosesnya, seneng proses belajarnya. Bahas di proses itu ya. Iya. Bukan berpikir aku dapat ini ida ya. Tidak Kak. Sumpah kami tidak pikir kayak biar follower banyak. Nah itu ya. Sumpah tidak kan. Sama cak pegawai dulu bergosip. Yang penting kita pegawai ikhlas dulu untuk ke kerja keras kita hasil mengikuti, ya itu kan? Karya gitu. Nah jadi kami sering berkarya kayak Madon itu sebenarnya kau tidak lagi pegawai warnet itu semenjak kau ikut aku ngonten kan, padahal belum menghasilkan loh kan. Belum tentu ada dapat duit dari sini kan? Iya. Karena dia seneng proses buatnya kan. Kami itu anggaplah pedesan main-main tapi direkam gitu. Nah, anggaplah itu dulu tuh. Kepuasan tersendiri pasti video hasilnya tuh ya. Nah, jadi aku belajarnya itu di YouTube. Seluruhnya itu di YouTube. Mulai dari YouTube. Dari misalnya Iqbal pengen ngedit ini misalnya, aku nak motong ngekat video ini pas mendek ke lagi. Itu bener-bener Iqbal begitu edit YouTube itu. Kalau dulu yang ini tutorial pertama kali tutorial yang awal. Ini fungsi-fungsi edit tulusnya itu ini. Setelah itu aku langsung langsung praktek. Langsung praktek, aku pahami software itu. Dulu tuh editing pertama kali aku tuh nama software itu Camtasia Studio 8 di laptop. Kalau sekarang editnya pakai Adobe Premiere. Nah, seluruhnya itu aku belajar di YouTube tutorial awal-awal kan 2015 dan lain-lain. Setelah itu baru belajar di Adobe Premiere gara-gara aku tuh senang nontonin konten-konten uang juga, konten tutorial editing, konten tutorial pengambilan gambar. Jadi banyak hal-hal yang aku pelajari dari tutorial YouTube gitu nah. Tapi aku praktik langsung digunakan ya. Jadi biar enggak lupa lah istilahnya tuh ya. Ya terus di 2018 ke 19 ada lagi aku ada ada kemauan, ada ketertarikan dengan seni fotografi kamera. Jadi aku mau belajar itu dan sudah dari fotografi ke videografi. Akhirnya di situ aku salurkan ke konten aku. Dapat galo jadi belajar fotografi kan ada basicnya, kamera ada basicnya. Akhirnya aku terapkan konten aku itu. Benar. Terus singkat cerita lagi 2020 2021 aku ikut komunitas film namanya Layar Taman. Nah dia aku ikut komunitas film ini, aku punya circle budak film anggaplah senias yang biasa di dunia produksi company profile atau produksi film pendek. Aku belajar dari mereka aku terapi lagi di konten aku. Itulah kenapa kalau kata Jinggo sekarang Slontok itu sebenarnya hampir kayak film pendek. Film pendek benar. Secara kualitas, secara back soundnya, secara ceritanya, karena belajar by pengalaman. Kalau yang buat cerita Kak Wisal tuh dia by pengalaman dia di cosplay sebenarnya. Dia ada perform cosplay kayak itu dan jadi dia bisa buat cerita karena juga kami pecinta film juga. Kami sering nonton film apapun itu, film Indonesia, film. Jadi dapat misalnya yang apa yang kamu pengen mungkin dipecah si Madon. Ini Madon kan kadang kujingok di video kamu tuh. Kok karakter pas dia nangis, kok pasnya Lara Eca itu sedih pula kan sampai itu kadang-kadang pernah juga dari jingok pas dia nyampak itu kan. Itu kan emang benar-benar kuasa. Hal-hal itu kan dipelajarin sulit kalau kita tidak nyingok secara langsung lah artian mungkin kamu tadi ngomong karena hobi nonton, hobi film-film jadi kamu pelajari dewe. Kami dapat lah. Mimik Rai itu ya. Nah kalau untuk Madon ya, tadi kan Madon ngomong juga. Nak cebok. 8 Iya, kan jadi kalau Madon paling Madon. Aku kadang-kadang Madon nih. Kau belum ngomong mereka ketawa dan di video tuh ya. Ya Allah si Madon ini alang kelucunya. Nah jadi aku tuh dan di mimik Rai kau itu
pas, selama pas kau lagi sedih, misalnya kau lagi dimarah Mang Aing, kau terjinguknya ketakutannya, itu belajar atau ada yang ngarai Don? Ada yang ngarai sih. Ada yang ngarai ya? Sama ya Faisal, Kak Nibal juga. Ya mereka berdua lah. Mereka berdua ya? Yang ngarai mukanya. Ngarai ekspresinya. Ekspresi ya. Tapi itu juga by pengalaman Madon. Awalnya juga masih kaku juga. Cuman karena biasa dilatih segala macam. Nggak ngerti sekarang. Nggak ngerti ya sekarang, nggak ngerti sekarang. Kau tuh jangan takutan nih. Nah dia nggak tahu. Iya. Ya karena di video-video itu emang tidak dibuat-buat bar. Maksud aku tuh kok kena ya nih pas ketakutannya, pas sedihnya, pas kau dibawa tekanan. Raiko tuh nunjuk ke ekspresi itu maksud aku kan tidak seolah-olah kalau video-video kan kita buat nonton sitcom misalnya terkejutnya kejingukannya gitu kan. Nah ini kan tidak alami lah jatuhnya kan. Nah, tapi yang kalau si Iqbal ini aku nak nanya nih lebih ke masalah percintaan. Ya. Kalau Iqbal nih kunjung ya. Ada kan gitu nih, ada Jamet PS1. Aku kan dulu kan pernah Bal, namanya kita sudah berumah tangga, pernah kan dulu bercewekan. Sama Ayu kau tuh lah. Pernah galau segala-galanya oleh dia. Nah, di saat galau itu Bal, aku ngerasa ke video kau waktu kau diganggu sama pengamen. Itu yang kurasa ke. Tahu enggak masa aku tuh? Iya, pas adegan itu. Ada uang datang ke depan aku enggak peduli. Aku uang belakang aku enggak peduli. Aku ngerasa diganggu. Nah, aku tak pengen tahunya cuma sih kok. Kau dapat ekspresi itu dari mana, Bal? Apakah lah ada pengalaman yang sama Cak? Kau tadi aku lah ada pengalaman ya. Dia di Palembang, aku di Jakarta, Piati pun bebala. Dunia ini tidak kasih uang. Nah, maksud kan jadi ngerasa kita nih jatuhnya, hancurnya dan maksud itu dapat dari mana, Bal? Kau pelajari, Bal? Ini untuk yang adegan mungkin Dulur Begosip bisa nonton dulu juga Jamet versus Catur the final. Luar biasa Dulur Begosip. Salah satu karya apa Don? Masterpiece yang memang kami niat banget buatnya. Itu adegan aku galau itu ya. Nah, aku dapat dari mana itu? Sebenarnya meskipun kita tidak dalam situasi, misalnya mungkin pada saat itu aku galau baru masuk airnya pada saat syuting. Sebenarnya yolah ada caranya Kak, di mana itu momennya aku tuh sebenarnya tidak lagi galau. Kalau secara aslinya, cuman syuting harus kayak itu kan, dituntut harus ekspresi kayak itu. Benar, tuntutan tadi kan. Jadi kami sebenarnya aku mengingat zaman aku dulu pernah galau, zaman aku pernah sedih, ditinggalin, itu. Nah, jadi aku nginget itu. Kan? Jadi momennya aku galau dan lain-lain itu memang mendalami skripnya, mendalami ceritanya. Jadi cerita kan ada skrip kami itu kan. Jadi itu tuh dirasa ke itu nah. Ternyata Cak ini ternyata itu memang spesialis. Kalau jika Faisal kalau untuk sedih, ekspresi tadi ya, ekspresi ya. Atau untuk galau atau untuk apa tuh namanya? Kehilangan itu memang pasnya di aku. Kalau di Madon kebanyakan yang kocak di mana penyiksaan manusia spesialis dia malah kalau misalnya dia nangis wong malah ketawa iya benar tapi dapat jadi ya jika teman tadi kalau dari pengalaman memang kalau kita misal ada pengalaman yang lucu, pengalaman yang menyedihkan, nah kita ingat baik Kak. Itulah kenapa istilahnya kita harus pahami skrip itu, kita rasain, kita latihan. Jadi aku tuh pas waktu itu emang aku latihan dulu ya. Rehearsal bahasanya tuh. Jadi emang kalau Jamet tuh kami ada reading. Jadi kami tuh memang readingnya dari kami belum syuting tapi kami latihan. Latihan teater kan. Jadi jatuhnya pecah mamamu skrip wong sinetron lah ya, banyak kan. Jadi sebelum mulai itu lah macet dulu aku bagian mana jadi kan gitu. Dan tapi di bedanya kamu begitu skrip kamu itu aku nih harus sedih loh. Itu kamu pelajari dulu ya dia, bukannya langsung, sedih ya sudahlah, baca lah pokoknya, kayaknya ekspresi sedih dikit-dikit jadilah. Kalau kamu tuh dalami dulu gitu, Kalau sekarang kami tidak perlu reading lagi kalau sekarang, reading atau latihan lagi biasanya kami karena sudah kebiasaan, tahu, jadi kayak lah ada template-nya. Kalau nak sedih mah ini, kalau nak seneng mah ini, kalau nak abot tuh marah mah ini. Nah, tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan latihan. Jadi alhamdulillah sekarang istilah tuh udah ada template-nya kan. Tinggal jalan be lah ya. Lah istilah kata main bola tuh lah tahu tiki takanya ya. Strateginya cak mano. Emang jawabannya ya dilatih. Dulur Begosip
segala gawe pasti dilatih. Dan mereka juga sampai seterkenal ini dengan subscribe sebanyak ini juga prosesnya luar biasa berarti Bale. Tidak serta-merta mungkin kalian berpikir ya Done, Bale mungkin nggak so, oh lemaknya jadi YouTuber luar biasa, lemaknya nyari duit segala macam pasti itu kan pikirannya kan, bikin video dapat duit. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita minum dulu. Ada susu coklat. Nah, karena keren. Sucok dengan cangkir 5 official. Keren. Nah, ya, bener kan Bang? Pasti di luar sana mau pikir, lemak nih jadi konten kreator, dapat duit, cair, subscribe-nya banyak cair. Padahal lapang. Dia udah tahu proses kamu kan sampai sejauh ini, Cak kami ngerasa, Pak ngomongnya kita yang baru mulai, baru 3 video sama ini mungkin doanya Amin. doa jadi video ini juga selanjutnya tetap sama eksis tetap Cak Iqbal. Ya kan mereka tidak tahu perjuangan kita Cak Mano. Kami dewek yang baru 3 video banyak nian Bal. Internya ricuhnya lah, keributan kecil antar tim kami dewek. Iya itu maksud aku, kalau aku ngomong sama tim selalu ngomong inilah nunjukkan kalau kita nak maju. Dengan kami juga Cak. Dengan banyak konflik, bener kan? Iya. Dengan banyak konflik itulah, maka kita nak maju. Kenapa? Disitulah kita membentuk karakter masing-masing dan salah satu yang pasti kita memahami karakter masing-masing. Bener kan? Bener, setuju aku. Nah, Bal, kalau untuk ini Bal, mungkin kan kita ngomong masalah buat konten-konten masuk YouTube dapat duit. Boy dak Iban juk tahu Cak Mano cara ngasih motivasi kawan-kawan yang mungkin pengen dulu bergosipnya ngerasa ke yo sontok pis lo 2 juta subscribe, kalau dihitung nominalnya pasti mau mikir wah sekian. Nah jadi kalau Iqbal pengen tahu motivasi kawan-kawan dulu bergosip kita nih apa Bang, coba Bang. Kalau mau bilang tadi kan motivasi orang tuh kalau pengen berkarya, pengen bikin konten tuh langsung mau dapat duit. Apalagi kan sekarang ada fenomena FB Pro jadi Facebook langsung monet gitu. Sebenarnya juga tidak salah sih karena tapi menurut aku kalau misalnya memang niatnya untuk awal untuk duit, bikin konten itu yang bagus, bikin konten itu yang berkualitas. Benar. Jadi orang tuh galak nonton gitu, orang tuh mau nonton. Ini kayak bikin konten yang tidak melihat kualitas videonya mau dapat duit. Iya benar. Kami jujur, sebenarnya kami menghasilkan uang kalau dari kami kan dapat uangnya kadang dari endorsement sama iklan di YouTube atau AdSense monetisasi juga. Itu kalau yang endorse tuh mulai 2021. Jadi waktu kami kan terbentuk 2018 tuh nih. Terbentuk 2019 itu kami dapat penghasilan dari endorsement. Dari sponsorship yang mana ada sebuah toko atau sebuah produk yang pengen videonya itu dibikin versi kami, dipromosikan, terus kami dibayar. Nah, jadi itu tuh sebenarnya kami tuh cuman pengen berkarya tapi ada promonya di sini, benar. portofolio lah anggaplah. Jadi duitnya tidak kami bagiin, duitnya kami simpen karena duit kami simpen itu buat apa? Buat beli kamera dan lebih keterlaluan dulu ya. Pengen beli apa tuh namanya? Pengen beli mic, pengen beli apa? Jadi memang kami tuh ya sukarela nih kelas gitu. Dulu aku kan masih kuliah, jadi aku masih ditanggung lah anggaplah. Masih kuliah, Kak Faisal dia ada usaha cosplay, si Ucil dia fotografer, gawe di fotografer wedding itu namanya dengan gue. Itu. Karena keluar dari wanita tadi Jadi alhamdulillah ya kami kan keluarga jadi masih alhamdulillah kami masih bisa hidup lah itu. 2019. Jadi buat teman-teman yang mikir kayak kalau sekarang tuh selontok pisu banyak dapat ya jadi YouTube. Kami tuh 2023 baru bisa dikatakan yang memang bisa ada duit per bulan dan 2024 2023 baru berarti. Dulu bergosip bayang dari tahun 2018 sampai 2023 itu mereka merintis pekerjaan ini sebagai YouTuber dan menghasilkan duit 2023. Wow, luar biasa. Penghasilan tetap ya. Kalau dulu ada penghasilan cuman kalau ada endorse baik. Nunggu nian selakat tuasnya itu ya. Kalau ada endorse baru kami bikin konten. Sekarang kami bikin konten original, alhamdulillah ada duitnya kayak itu maaf ngomong
kontrak YouTube. Iya, kontrak di YouTube. Wah. Monetisasi program partner kayak gitu. Jadi ya itu yang kami jalani sekarang itu mau tidak mau kami kan sekarang harus bikin konten terus. Iya. Karena kalau ada bikin konten kami tidak dapat duit. Berapa target dari YouTube Target maksudnya? untuk video seminggu tuh berapa Piko? Sebenarnya kalau YouTube udah ngasih target. Intinya semakin banyak kita upload, semakin banyak berarti uangnya. Oh. Itu pun kalau rame kayak itu nah. Iya. Jadi sebenarnya kami tuh subscriber itu sebenarnya kalau sekarang itu kurang penting tuh nih. Yang penting itu Viewers ya. Iya, yang penting viewer. Kalau viewernya jutaan lah kali seneng. Subscriber naik itu kayak wah itu penghargaan deh. Oh iya. Kalau viewer naik, wah ini gitu naik. Luar biasa ya. Ya. Kuncinya udah bergosip. Jadi jangan pikir subscribe besar. Wah hebat. Tidak, ternyata sekarang kita tahu. Yang terpenting adalah Viewers. Wah, Viewers yang paling penting viewersnya. gitu. Nah jadi motivasi buat teman-teman kami kan baru nih pajak berpenghasilan, ya betul. Karena dulu kami seneng dengan berkaryanya, seneng dengan proses bikin kontennya, seneng dengan aku belajar ngeditnya, aku seneng dengan ngambil gambarnya. Jadi cintai ususmu lah. Cintai pekerjaan itu. Iya. Jadi seneng. Betul namanya aku ngedit tuh cak main game, seneng ngedit tuh dapat ini segala macam. Terus bikin cerita. Jadi bisa ngupgrade diri kita. Iya, Kita bisa buat cerita, kita bisa mengambil gambar, kita bisa ngedit video. Jadi ada skill di kita gitu. Dapat lah ya. Dapat kayak gitu ya. Bisa dikatakan kalau kita punya skill, kita masih bisa ada lapangan pekerjaan di skill ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya niat awalnya langsung uang, sebenarnya agak salah menurut aku. Agak salah. Karena kelihatannya jangan langsung kelihatan memang niatnya duit tuh jangan. Iya. Tapi niat awalnya tuh karena pengen belajar. Iya. Bukti kedua lah bahasa itu ya. Kayak suatu momen kayak uang yang nyari kita. Iya. Nah, uang yang pengen minta apa tuh buatin kita. Dan kita ini aku ada jasanya buat ini segala macam. Nah, terus tuh juga ya sama sih yang motivasinya cukup sama dan nih iyalah kalau dari mana nak udah misalnya mau buat konten. Boleh dan. Nah, buat konten. Awal cuman biar uang tuh galak. Iya, nggak mungkin ya, Bang. Dan kau tunjukkan kan. Awal ada kira-kira dan. Awal apa? Motivasi pengen bikin konten. Kalau pengen konten. Buat konten. Menurut aku jangan tergiur kan kadang uang tuh tergiur dengan duit ya. Kalau ada uang bikin konten saya kalau ngasih tahu dapat penghasilannya gitu kan, uang tergiur melok bikin konten. Iya benar. Padahal itu bikin konten tuh susah sebenarnya. Susah. Nggak langsung dapat duit dong ya? Bisa lo bikin konten langsung dapat duit, tidak konten jualan itu. Tadi tergiur kan? Iya. Motivasi malah untuk duit dong ya. Padahal ya, harusnya itu jangan jadi tujuan utama kayak tujuan utamanya untuk belajar, tujuan utamanya untuk ngupgrade skill dan keahlian gitu ya. Itu sih. Untuk teman-teman dulu bergosip, itulah dia jawaban di Iqbal dan Madon tadi ya. Kurang jelasnya. Mereka dari tahun berapa tahun jadi Bang? Kalau bukan maksud aku dari 2017 ke 2023 tadi ya baru dapat penghasilan tetap gue. Bayangin deh berapa tahun. Kalau kamu pikir mereka langsung dapat penghasilan, wah hidupnya langsung lemak segala macam. Tidak sama sekali ya. Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Kadang-kadang mau jajan di sisi untuk beli alat ya. Luar biasa ya. Pertanyaan terakhir ini lebih ke aku pribadi ya. Aku pribadi ngerasa jadi main 2022 ya. Itu ada yang Iqbal tadi ngomong, ada komunitas film, aku di situ menghadiri peresmian perdana film Iqbal ya. Itu tuh sebenarnya dari layar taman itu lah. Layar taman itu kemarin kita screening namanya, screening film di sana sama Bu Lurah Kelurahan Kuto Batu. Nino Iqbal ini dengan tubuh yang proporsional, dalam artian yang pemuda pada umumnya. Muda Pancasila. Berisi lah dan sudah si Madon. Berisi lah ya. Tapi sekarang kan kucing apa makin sini makin kurus, awalnya kita kan tahu ngomong di lingkungan kita Cak Mano, misalkan kan karena kami kampung dulu jadi kami tahu ya. Jadi tidak tanda kutip tidak jelek ke kampung kami tetapi kan kadang-kadang ada oknum lah ya. Oknum yang kadang-kadang merusak di lingkungan kami. Nah Iqbal jujur jawabnya ya. Biar di sini juga dulu bergosip juga tahu kenapa keadaan Iqbal sekarang tambah kurus.
Apa karena stres? Apa karena stres karena banyak ngedit atau mau langsung tembak lurus? Apung Iqbal nyabu apa? Abal. Narkoba Don, bukan apa Don. Aku ini bukan berpikir. Kita lah nganggap dulu Don ya. Iya. Setiap aku nonton video tuh, ngapok kok makin kesini makin ngurus Bal. Boleh Pak jelaskan dulu bagus mungkin di kawan-kawan Sontopis ataupun ya yang fans sama Sontopis juga pengen tahu kali. Ngapa lah Kak Iqbal tambah kurus? Mungkin nanya tapi tak tersampaikan ya. Silakan Bang. Banyak sih sebenarnya yang bertanya itu juga banyak kayak bukan nanya lebih kayak kurusan boleh sekarang sekarang. Ya tadi lagi enggak lemah nanya kan. Nanya kayak itu akhirnya aku langsung ngomong aku kemarin tuh kena OSIS buntu itulah kenapa aku jadi kurusan 2000 berapa tuh? 2024 Agustus. Ini berarti sudah setahun yang lalu. Ya. Nah, 2024 kami 2 bulan tidak ngonten di bulan awal Agustus sampai itu terus ada masa pemulihan berapa bulan tuh jadi badan aku kurus kayak gitu. Karena dulu kan agak berisi aku ingat tuh aku tuh 69 kilo lah. Setelah itu turun jadi 60 kilo. Nah, jadi 9 kilo hilang. Kurus. Nah, sekarang alhamdulillah udah sembuh. Aku masih cak biasa, pola makan aku teratur, cuman enggak tahu ngapa udah berisi-berisi. Mungkin karena terhambat lah pola pokoknya itu dibuang kan mungkin tidak apa tuh namanya? Tidak ada ngemuk lagi ya itu kan. Mungkin penyaring tadi bentuk L itu naruh sini kotorannya makannya masuk sini, karena dibuang langsung blek-blek kalau ya kali. Kurang tahu juga. Tapi bukan dokter gitu. Tapi kalau aku bersyukur dengan kondisi yang sekarang sih yang paling bener yang paling penting itu adalah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku tidak punya penyakit yang lain gitu nah. Kayak itu pun juga khusus buntu juga kaget sebenarnya kayak apa tuh namanya? Tidak pernah ada tanda-tanda gejala-gejala tiba-tiba sakit perut yang luar biasa diponis langsung khusus buntu langsung disuruh operasi. Sesimpel itu. Kamu tuh kan kadang ada gejala gitu kan. Nah, jadi aku kurus tuh gara-gara aku pernah ngalami penyakit radang usus buntu. Nah, Madon juga sebenarnya kalau kakak tahu ada 2022 Madon juga lebih kurus lagi dari aku. Ada juga Madon. Ngapa kau tuh Don? Waktu itu aku sakit TBC ya. Banyak merokok Don berarti. Mungkin itu di polusi juga kali. Karena fun fact Madon juga dulu pas ada kan momen kami tuh udah bikin konten vakum di 2022 karena aku fokus skripsi. Jadi kami tidak ngonten juga waktu itu. Nah Madon dulu jadi apa Don? Kau begawe Don ini pernah ya? Pernah begawe. Sempat stopnya kamu tuh ya? Vakum karena pengen wisuda, pengen tamat kuliah karena agak terganggu kan jadi. Benar. Jadi kami tidak bikin kontennya, aku fokus ke skripsi. Nah Madon waktu itu jadi apa Don? Jadi pegawai ini apa? Jadi nganter paket. Aku kurir paket. Nah itulah yang membuat bisa lah kau cerita ke saya kayak kau dulu kau jadi kurir gara-gara bukan gara-gara sih karena gawean kau itu akhirnya kau kena apa juga tadi? TBC juga kan lingkungan polusi sudah itu. Kamu juga mungkin. Itu aku juga kemarin nganter paketnya di Gandus jauh-jauh sih. Udara bener bersih. Dalam artian debu-debu tadi, debu-debu intan sudah itu kadang-kadang kan kamu kan ngomongnya perokok nih kan apalagi pas begawe. Kamu sesak napas capek duduk blok bukannya nyari baju putih pasti di perokok dulu kan. Ngumpel lah dia jadinya TBC. Itu yang Madon versi Madon sekarang Madon udah gemuk malah kan. Iya dia gemuk. Dia sudah melewati kita alhamdulillah bisa melewati penyakit kita ini dan jadi alhamdulillah. Madon waktu itu pernah ngalamin TBC dia kurus dia sumpah kayak wah tengkorak hidup itu lebih kurus dari dia. Iya. Dia bisa melewati dan dia gemuk lagi. Aku cukup bahagia Madon gemuk lagi kayak. Nah, dulu kan kurus dan dia kan. Dan mungkin aku juga bisa dikatakan mungkin setahun 2 tahun lagi bakalan bisa lagi. Oke. Udah bergosip. Bener, banyak olahraga gitu. Benar. Udah bergosip banyak olahraga dan sikok lagi mungkin. Minumannya putih. Iya itu penting. Aku tuh sakit gara-gara jarang minum banyak putih. Itu baik. Kan itu karena apa penyaring usus kita itu banyak putih. Jadi segala serat-serat yang tidak penting di badan kita nih ngalirnya pakai banyak putih. Minum banyak putih. Udah bergosip nih pun banyak putih bawa kaki. Ini udah bergosip cerita kita hari ini mungkin panjang lebar.
aku berharap juga di podcast kita kali ini ada ilmu yang kalian bisa dapet, ada pesan yang bisa kalian dapet, dan yang paling penting aku ngundang Iqbal dan Madon ini sebagai klarifikasi juga antar kita galau-galau bahwasanya si Madon dan si Iqbal ini tidak yang aneh-aneh. Karena aku ngundang Iqbal sama Madon ini lebih berpikir situ awalnya kan. Makanya aku pakai baju olahraga biar kalian tahu. Iya. Bukannya karena aku nak bergaya-gaya baju olahraga. baju gratis loh. Jangan Pak Camat, makasih Pak Camat itu timur 2 Pak Irman STP MSI. Nah, balik lagi ke situ. Aku pakai baju olahraga ini biar nunjuk ke mereka kalau aku selama ini badan aku dulu Cak Iqbal. Sekarang aku gemuk, Iqbal Cak aku dulu. Nah, cuman itu basic dari bergosip kita klarifikasi. Jadi Iqbal tidak pakai apa-apa dan Martin emang mereka benar-benar anak-anak baik, anak-anak muda kreatif dan penuh imajinasi. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Dadah dulu dong. Terima kasih. Dulu. Terima kasih.